Bayangkan ini, kau bangun di pagi hari, tapi bukan dengan semangat, melainkan dengan beban. Kau melihat sekelilingmu, semua tampak sama. Hari yang sama, rutinitas yang sama, pikiran yang sama. Dan jauh di dalam dirimu, ada bisikan kecil yang berkata, "Kenapa aku belum sampai ke tempat yang aku inginkan?" Mungkin kau pernah berjuang. Mungkin kau sudah mencoba banyak hal. Tapi, entah mengapa, setiap kali hampir berhasil, sesuatu di dalam dirimu menarikmu kembali. Seolah ada tali tak terlihat yang menahan langkahmu. Kau merasa seperti berlari di tempat. Dan semakin keras kau mencoba, semakin dalam kau terjebak dalam kebiasaan yang sama, pikiran yang sama. Pernahkah kau merasa seperti itu? Seperti ada dinding tak kasat mata yang memisahkanmu dari kehidupan yang seharusnya bisa kau jalani? Itu bukan dunia yang melawanmu, itu pikiranmu sendiri, dan disitulah rahasia sesungguhnya dimulai. Napoleon Hill pernah berkata, "Pikiran adalah segalanya. Apa yang dapat kau bayangkan, dapat kau capai." Tapi, bagaimana bisa membayangkan sesuatu terasa mudah, sementara menjalankannya terasa begitu berat? Jawabannya ada pada kebiasaanmu. Kebiasaan yang tak terlihat. Kebiasaan berpikir, bukan hanya bertindak. Kau lihat, setiap kali kau berkata dalam hati, "Aku tidak bisa," pikiran bawah sadarmu mencatatnya sebagai perintah. Setiap kali kau membiarkan ketakutan menguasai langkahmu, kau sedang memperkuat kebiasaan kekurangan. Bukan dalam hal uang, tapi dalam hal keyakinan. Kekurangan bukan tentang dompet yang kosong. Kekurangan adalah tentang pikiran yang sempit, tentang keyakinan yang rapuh, tentang pandangan yang terperangkap pada apa yang hilang, bukan pada apa yang mungkin. Kau mungkin bekerja keras setiap hari, tapi jika dalam pikiranmu kau merasa tidak pernah cukup, kau akan terus hidup dalam lingkaran itu. Karena pikiranmu adalah tanah tempat benih hidupmu tumbuh. Jika kau menanam keraguan, yang tumbuh adalah ketakutan. Jika kau menanam keyakinan, yang tumbuh adalah kesempatan. Dan disinilah kesadaranmu mulai menyala. Mungkin selama ini, masalahnya bukan pada apa yang kau lakukan, tapi pada apa yang kau pikirkan saat melakukannya. Kau bisa bekerja keras, tapi jika setiap tindakanmu diselimuti ketakutan akan gagal, kau sedang menarik kegagalan itu sendiri. Bayangkan pikiranmu seperti cermin. Apa yang kau lihat di sana, itulah yang dunia pantulkan kembali padamu. Jika kau melihat kekurangan, kau akan hidup dalam kekurangan. Jika kau melihat potensi, kau akan mulai menemukan jalan. Semuanya dimulai dari satu hal kecil, kesadaran. Dan kesadaran itu datang ketika kau mulai memperhatikan dialog di dalam kepalamu. Kata-kata kecil yang sering kau abaikan. Bisikan yang berkata, "Aku tidak cukup baik. Aku tidak punya waktu. Aku tidak seberuntung orang lain." Setiap kalimat itu adalah kebiasaan. Kebiasaan berpikir yang telah diprogram oleh masa lalu, oleh pengalaman, oleh ketakutan. Tapi kabar baiknya, kau bisa memutus rantai itu. Satu pikiran baru bisa mengubah arah hidupmu. Satu keputusan kecil bisa menjadi titik balik. Namun perubahan itu tak dimulai dari luar, ia dimulai dari dalam. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan setiap kata ini bukan sebagai motivasi kosong, tapi sebagai cermin untuk jiwamu. Apakah kau benar-benar percaya bahwa hidupmu bisa berubah? Atau kau hanya mengatakannya untuk merasa lebih baik sementara? Napoleon Hill tidak berbicara tentang keberuntungan. Ia berbicara tentang hukum sebab dan akibat mental. Bahwa apapun yang tertanam di pikiran bawah sadar akan mencari jalan untuk menjadi nyata. Dan itulah sebabnya sebagian orang tampak beruntung, sementara sebagian lain terus berjuang tanpa hasil. Mereka yang beruntung bukan lebih pintar, mereka hanya memiliki kebiasaan berpikir yang berbeda. Mereka menanam keyakinan di tempat kau menanam keraguan.
Mereka berbicara pada diri sendiri dengan kalimat yang memberi kekuatan, bukan kelemahan. Mereka tidak menunggu keadaan berubah. Mereka mengubah keadaan dengan cara berpikir, karena pikiran mereka bukan korban, melainkan pengendali. Dan sekarang, dengarkan baik-baik. Kau punya kekuatan yang sama. Kau hanya perlu menyalakannya kembali. Tidak ada yang kekurangan jika pikirannya penuh dengan keyakinan dan arah. Yang membuat seseorang miskin bukan saldo di rekening, tapi kurangnya visi di benak. Hari ini, kau bisa mulai memutus kebiasaan kekurangan itu. Dengan satu langkah kecil, mulai sadar atas pikiran yang muncul. Ubah. Aku tidak bisa menjadi aku sedang belajar. Ubah. Aku tidak punya menjadi aku sedang menciptakan. Karena setiap kata yang kau ucapkan adalah doa bagi pikiran bawah sadarmu. Dan jika kau sampai di sini, jika ada sesuatu di dalam kata-kata ini yang membuatmu berpikir lebih dalam, itu artinya kesadaranmu sedang bangkit. Kau bukan lagi orang yang sama seperti beberapa menit lalu. Kau sedang membuka pintu menuju versi dirimu yang baru. Tapi perjalanan ini baru dimulai. Karena di balik kesadaran pertama ini, ada kekuatan yang jauh lebih besar menunggumu. Kekuatan yang bisa mengubah cara kau bekerja, berpikir, dan hidup. Dan untuk melangkah ke sana, kau hanya perlu satu hal, keputusan untuk tetap mendengarkan. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, lakukan satu hal sederhana. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tekan tombol suka dan subscribe sekarang. Bukan untuk algoritma, tapi untuk dirimu sendiri, sebagai tanda bahwa hari ini kau memilih untuk berubah. Pernahkah kau berpikir bagaimana jika selama ini yang membatasi hidupmu bukan keadaan, bukan orang lain, tapi sistem kecil di dalam pikiranmu yang berjalan otomatis tanpa kau sadari? Sebuah sistem bernama kebiasaan mental. Napoleon Hill menulis bahwa segala pencapaian besar dimulai dari pikiran, tapi ia juga memperingatkan, pikiran yang sama, jika tidak diarahkan, bisa menjadi penjara. Dan banyak dari kita hidup di dalam penjara itu tanpa menyadarinya. Kau bekerja keras, tapi pikirannya lelah. Kau bermimpi besar, tapi keraguannya lebih besar. Kau berencana melangkah maju, tapi sesuatu di dalam dirimu selalu menarik mundur. Itulah kekuatan kebiasaan mental yang salah arah. Kebiasaan yang terbentuk dari pengalaman, kegagalan, komentar orang lain, dan ketakutan yang terus diulang dalam kepala. Ia menciptakan pola, dan pola itu menciptakan hasil. Jika kau ingin hidupmu berubah, pola itu harus diubah terlebih dahulu. Bukan di luar, di dalam. Karena dunia luar hanyalah cerminan dari dunia dalam. Bayangkan pikiranmu seperti mesin. Setiap kali kau memberi input, pikiran, keyakinan, kata-kata, mesin itu memprosesnya dan menghasilkan output dalam bentuk tindakan, keputusan, bahkan peluang. Tapi jika inputnya salah, hasilnya pun akan salah. Kau mungkin berkata, "Aku ingin kaya." Tapi di dalam kepalamu ada suara kecil yang berbisik, "Aku tidak pantas." Itu seperti menekan pedal gas sambil menginjak rem. Kau bergerak, tapi tidak pernah maju. Itulah sebabnya Napoleon Hill menekankan konsep autosugesti. Autosugesti bukan sihir, bukan mantra. Ia adalah komunikasi sadar antara pikiranmu dan bawah sadarmu. Sebuah proses sederhana tapi kuat di mana kau memberi arah pada dirimu sendiri. Setiap kata, setiap keyakinan, setiap visualisasi yang kau ulang dengan perasaan kuat menjadi bahan bakar bagi pikiran bawah sadar untuk bekerja sesuai arah itu. Dan pikiran bawah sadarmu tidak mengenal benar atau salah. Ia hanya mengikuti perintah yang paling sering kau berikan. Pikirkan ini sejenak. Jika setiap hari kau berkata, "Aku selalu kekurangan," pikiran bawah sadarmu akan mulai mencari bukti bahwa itu benar. Ia akan menutup matamu dari peluang,
menarikmu menuju keputusan yang membuatmu tetap berada di titik yang sama. Tapi jika setiap hari kau berkata, dengan kesadaran penuh, aku sedang menciptakan kelimpahan dalam pikiranku, pikiran bawah sadarmu mulai membuka pintu baru. Ia mencari cara, bukan alasan. Ia melihat potensi, bukan hambatan. Begitulah hukum sebab dan akibat mental bekerja. Pikiran menjadi sebab, realitas menjadi akibat. Apapun yang dominan dalam pikiranmu akan menjadi pengalamanmu. Namun, banyak orang menyerah di titik ini. Mereka mengira hanya dengan berpikir positif, semuanya akan berubah. Tapi pikiran positif tanpa keyakinan mendalam hanyalah kata-kata kosong. Autosugesti bekerja hanya ketika pikiran dan emosi bersatu. Kau harus merasa seolah hal itu sudah nyata. Kau harus melihatnya dalam imajinasimu dengan jelas, seolah kau sedang hidup di dalamnya. Kau harus menanam keyakinan itu, bukan sekadar mengucapkannya. Napoleon Hill menyebutnya faith, bukan dalam makna religius, tapi sebagai getaran keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia bukan datang dari luar, tapi dibangun dari pengulangan dan disiplin berpikir. Kau mungkin bertanya, bagaimana aku bisa mulai mengubah kebiasaan pikiranku? Mulailah dari satu hal sederhana. Sadari setiap kali pikiranmu menolak sesuatu yang baik. Setiap kali kau mendengar dirimu berkata, itu tidak mungkin, hentikan sejenak. Tanya pada dirimu, benarkah tidak mungkin? Atau aku hanya belum terbiasa memikirkannya? Perubahan bukan tentang menolak pikiran negatif, tapi tentang menggantinya dengan pola yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih membangun. Setiap kali kau merasa tidak cukup, ubah kalimat itu menjadi, aku sedang berkembang. Setiap kali kau takut gagal, ubah menjadi, ini hanya bagian dari proses. Dan setiap kali kau merasa tertinggal, ingatkan dirimu, waktu bekerja untukku, bukan melawanku. Kau sedang melatih pikiranmu, bukan sekadar menenangkan hatimu. Kau sedang membangun struktur baru di dalam kepalamu. Dan itu adalah kekuatan sejati. Kebiasaan baru dimulai dari kesadaran baru. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, sesuatu mulai bergeser. Kau mulai berpikir lebih jernih. Kau mulai merasakan energi yang berbeda. Kau mulai melihat kemungkinan yang dulu tersembunyi di balik kebiasaan lama. Napoleon Hill mengajarkan, setiap orang memiliki pikiran bawah sadar yang menunggu perintah. Pertanyaannya sekarang adalah, perintah apa yang kau berikan setiap hari? Apakah kau memberi perintah untuk bertahan atau untuk berkembang? Untuk takut atau untuk bertindak? Untuk merasa kekurangan atau menciptakan kelimpahan? Ingat, pikiran bawah sadarmu tidak berdebat denganmu. Ia hanya mengikuti. Dan hari ini, kau punya kesempatan untuk mengarahkan ulang perintah itu. Bayangkan dirimu berdiri di depan dua pintu. Pintu pertama bertuliskan kebiasaan lama. Pintu yang nyaman tapi penuh keterbatasan. Pintu kedua bertuliskan kekuatan mental baru. Pintu yang menakutkan tapi penuh potensi. Pintu mana yang akan kau buka hari ini? Karena di balik pintu kedua, ada versi dirimu yang belum pernah kau temui. Versi yang berpikir berbeda. Yang percaya pada dirinya sendiri. Yang menciptakan peluang, bukan menunggu mereka datang. Dan itulah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Bukan kebebasan dari dunia luar, tapi kebebasan dari kebiasaan pikiran yang menahanmu selama ini. Kau siap untuk melangkah lebih dalam? Karena di blok berikutnya, kita akan membongkar bagaimana mengubah pikiran bukan hanya menjadi teori, tapi menjadi disiplin nyata yang mengubah hidupmu dari dalam keluar. Sekarang, kita memasuki wilayah yang lebih dalam. Bukan lagi sekadar memahami bahwa pikiran membentuk realitas, tapi bagaimana kau bisa melatih pikiran itu hari demi hari, hingga menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Napoleon Hill berkata, disiplin adalah jembatan antara pikiran dan pencapaian. Dan disinilah kebanyakan orang berhenti. Mereka tahu apa yang harus dilakukan,
tapi tidak memiliki kebiasaan untuk melakukannya secara konsisten. Mereka membaca, menonton, mendengarkan, tapi tidak berlatih. Pikiranmu seperti otot. Jika tidak dilatih, ia melemah. Dan jika terus dibiarkan, ia akan dikuasai oleh kebiasaan lama yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Kau tidak bisa membangun pola pikir baru hanya dengan keinginan sesaat. Kau perlu latihan setiap hari dengan kesadaran penuh. Latihan itu dimulai dari satu hal sederhana, observasi diri. Setiap kali kau berpikir negatif, jangan langsung menghakimi. Cukup sadari. Katakan dalam hati, ini pola lamaku. Dan kemudian, gantikan dengan pola baru. Misalnya, ketika kau mendengar dirimu berkata, "Aku tidak cukup pintar," berhenti, tarik napas, lalu katakan, "Aku sedang belajar menjadi lebih baik setiap hari." Ulangi, lagi dan lagi, hingga kalimat baru itu mulai terasa alami. Inilah yang disebut mental reprogramming. Reprogram pikiranmu seperti kau memperbarui sistem dalam komputer. Kau tidak perlu memaksa, kau hanya perlu mengulang dengan keyakinan dan ketenangan. Setiap kali kau mengulang pikiran yang sama, pikiran bawah sadarmu menuliskannya lebih dalam. Dan disitulah perubahan dimulai. Tapi ingat, pikiran lama akan melawan. Ia akan mencoba membujukmu untuk kembali ke zona nyaman. Ia akan berbisik, "Tidak ada gunanya. Itu terlalu sulit. Dulu juga sudah coba, tapi gagal." Saat suara itu datang, jangan lawan dengan kemarahan. Tersenyumlah. Itu tanda bahwa kau sedang menggeser fondasi lama. Dan setiap geseran kecil berarti kau sedang membangun arah baru. Napoleon Hill percaya bahwa kebiasaan mental adalah hasil dari pengulangan emosional. Artinya, jika kau ingin mengubah pikiran, kau harus melibatkan perasaan. Jangan hanya berkata positif. Rasakan kata-kata itu, rasakan energi di baliknya. Biarkan tubuhmu merespons. Setiap pagi, sebelum dunia menuntut perhatianmu, duduklah diam beberapa menit. Ambil napas perlahan, lalu ucapkan kalimat ini dalam hati. "Aku pengendali pikiranku. Aku menciptakan pikiranku sendiri, dan pikiranku menciptakan realitasku." Ucapkan bukan sebagai mantra kosong, tapi dengan keyakinan bahwa setiap kata adalah perintah. Bayangkan dirimu di masa depan, tenang, sukses, seimbang. Rasakan sensasi itu sekarang. Karena otakmu tidak tahu perbedaan antara imajinasi dan kenyataan, yang ia tahu hanyalah getaran emosi yang kau kirimkan. Jika kau mengirimkan sinyal ketakutan, hidupmu akan mencerminkan ketakutan. Jika kau mengirimkan sinyal keyakinan, hidupmu akan mencerminkan kesempatan. Dan disinilah disiplin mental bekerja. Ia bukan sekadar motivasi sesaat, ia adalah ritual sehari-hari, kecil tapi konsisten. Tulislah afirmasi setiap pagi. Bacalah tujuanmu setiap malam. Visualisasikan keberhasilanmu dengan jelas, seolah itu sudah terjadi. Bicaralah kepada dirimu sendiri dengan bahasa yang membangun, bukan menjatuhkan. Karena apapun yang kau katakan pada dirimu akan menentukan siapa kau menjadi. Lalu, bergaullah dengan orang yang memperluas pikiranmu. Hill menyebutnya Mastermind Alliance, lingkaran kecil orang yang memiliki visi yang sama, yang tidak menarikmu ke bawah, tapi mendorongmu untuk berpikir lebih tinggi. Energi mereka akan menyatu dengan energimu, dan bersama-sama kalian menciptakan dorongan yang luar biasa. Namun, jika kau mengelilingi dirimu dengan orang yang mengeluh, kau akan belajar untuk mengeluh. Jika kau mengelilingi dirimu dengan orang yang bermimpi, kau akan belajar untuk bermimpi lebih besar. Kau tidak bisa memprogram ulang pikiranmu sendirian untuk selamanya. Kau butuh lingkungan yang mendukung arah barumu. Dan itu bukan berarti meninggalkan orang lain, tapi memilih dengan sadar apa yang kau serap. Napoleon Hill menulis bahwa setiap pikiran yang kau izinkan masuk ke dalam pikiranmu
akan menjadi bahan mentah dari masa depanmu. Jadi, berhati-hatilah dengan apa yang kau dengarkan, baca, dan bicarakan. Kata-kata adalah benih, dan setiap benih tumbuh menjadi sesuatu. Sekarang bayangkan, setelah berminggu-minggu kau melatih pikiranmu, sesuatu mulai berubah. Kau merasa lebih tenang dalam situasi sulit. Kau tidak lagi reaktif, tapi reflektif. Kau mulai berpikir sebelum bertindak, dan kata-kata yang dulu membuatmu takut kini terasa netral. Itulah tanda bahwa sistem lamamu mulai diperbarui. Dan dari titik itu, hidupmu mulai bergerak ke arah baru. Bukan karena keberuntungan, tapi karena pola pikiranmu berubah. Disiplin mentalmu mulai menciptakan ritme baru. Dan ritme itu memancarkan sinyal kepada dunia bahwa kau siap menerima hal-hal baru. Jangan remehkan kekuatan latihan kecil ini. 1 afirmasi sehari mungkin tampak sederhana, tapi 100 afirmasi akan mengubah getaran seluruh hidupmu. 1 tindakan sadar mungkin terasa lambat, tapi 100 tindakan sadar akan membangun versi dirimu yang tak tergoyahkan. Dan disinilah Napoleon Hill menemukan inti dari semua kesuksesan. Disiplin berpikir, bukan keberuntungan, bukan kecerdasan, tapi kemampuan untuk memerintah pikiranmu sendiri. Kau telah memulai perjalanan itu. Dan di blok terakhir nanti, kau akan melihat apa yang terjadi ketika disiplin mental ini menjadi gaya hidup. Ketika pikiranmu benar-benar selaras dengan tindakanmu, ketika hidupmu mulai mencerminkan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu. Bayangkan, suatu pagi di masa depan, kau membuka mata dan dunia terasa berbeda. Bukan karena langitnya berubah, tapi karena cara kau melihatnya kini tak lagi sama. Tidak ada lagi rasa terburu-buru yang hampa. Tidak ada lagi pikiran kacau yang menekanmu dari dalam. Yang ada hanyalah ketenangan, arah, dan keyakinan. Itulah hasil dari kerja mental yang konsisten. Itulah buah dari disiplin berpikir. Sebuah perubahan yang tak terlihat dari luar, tapi mengubah segalanya dari dalam. Napoleon Hill menulis bahwa ketika pikiran, emosi, dan tindakan bergerak dalam satu arah, keajaiban bukan lagi sesuatu yang luar biasa. Itu menjadi hal yang alami. Dan kau sudah berada di ambang titik itu. Kau telah menyalakan kesadaranmu. Kau telah memahami kekuatan mentalmu. Kau telah berlatih disiplin berpikir, meski perlahan. Sekarang saatnya untuk melihat transformasi sesungguhnya. Hidup baru yang tumbuh dari pikiran yang baru. Pada awalnya, mungkin kau akan terkejut. Hal-hal yang dulu tampak sulit, kini terasa lebih ringan. Peluang yang dulu tak terlihat, mulai muncul. Orang-orang mulai merespons energimu dengan cara berbeda. Itu bukan kebetulan, itu resonansi. Pikiranmu memancarkan getaran yang baru. Dan dunia, seperti cermin, memantulkannya kembali padamu. Kau mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang bertarung melawan arus, tapi tentang menyelaraskan diri dengan arah yang benar. Bayangkan hidupmu seperti kapal di laut luas. Sebelumnya, kau mengayuh keras melawan ombak, tapi arah layarmu salah. Sekarang, dengan kesadaran baru, kau tidak perlu mengayuh sekeras itu. Kau hanya menyesuaikan layar, dan angin kehidupan mulai membawamu ke tujuanmu. Itulah kekuatan transformasi mental. Kau tidak lagi mengejar kekayaan, kau menariknya. Kau tidak lagi memaksa peluang, kau menciptakannya. Kau tidak lagi berjuang untuk membuktikan diri, karena kini kau tahu siapa dirimu dan apa yang bisa kau lakukan. Inilah yang dimaksud Napoleon Hill dengan pikiran menciptakan realitas. Bukan sekadar slogan motivasi, tapi hukum sebab akibat yang hidup di dalam dirimu. Ketika pikiranmu fokus pada kelimpahan, tindakanmu mengikuti arah itu, dan alam semesta menyesuaikan jalannya agar hasilnya selaras dengan pola yang kau tanam. Namun, perubahan sejati tidak berhenti di sana.
Transformasi sejati bukan hanya tentang hasil luar, tapi tentang siapa kau menjadi di dalam prosesnya. Kau menjadi lebih sabar, lebih fokus, lebih berani. Kau belajar melihat setiap kesulitan sebagai bahan bakar, bukan penghalang. Kau tidak lagi mencari jalan mudah, tapi memilih jalan yang menumbuhkanmu. Setiap tantangan kini terasa seperti cermin yang menguji pikiranmu. Dan kau belajar tersenyum setiap kali menghadapi cermin itu. Karena kau tahu, pikiranmu kini kuat, jernih, dan terarah. Bayangkan seseorang menatapmu sekarang. Mereka melihat versi dirimu yang berbeda. Matamu memancarkan keyakinan, cara bicaramu penuh ketenangan. Tidak ada lagi kegelisahan yang dulu mendominasi. Yang tersisa hanyalah kesadaran penuh bahwa hidup ini ada dalam kendalimu. Dan mungkin saat kau menyadari semua ini, kau tersenyum kecil. Karena ternyata yang kau cari selama ini bukan keberuntungan, tapi kendali atas pikiranmu sendiri. Kekayaan sejati bukan uang atau harta, tapi kemampuan untuk memilih pikiran yang membangun kehidupanmu. Setiap langkah yang kau ambil sekarang bukan karena dorongan ketakutan, melainkan karena arah yang jelas. Kau tidak lagi dikuasai oleh masa lalu, karena pikiranmu sudah diprogram ulang untuk bergerak maju. Kau tidak lagi kekurangan. Kau penuh kesadaran, penuh keyakinan, penuh arah. Dan ketika kau merasa penuh dari dalam, hidupmu mulai melimpah dari luar. Napoleon Hill menulis, "Segala kekayaan dimulai dari satu ide. Tapi ide itu hanya bernilai jika dijalankan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan." Kini kau telah menemukan ide itu, dan keyakinanmu telah terbentuk. Tapi perjalanan ini tidak berakhir di sini. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperkuat fondasi pikiranmu. Setiap momen adalah latihan kesadaran. Dan setiap kata yang kau ucapkan kepada dirimu sendiri adalah bahan bakar untuk masa depanmu. Jika suatu saat nanti kau merasa lelah, ingatlah, tidak ada jalan kembali. Karena begitu pikiranmu terbangun, ia tak akan pernah bisa kembali tidur. Sekali kau melihat kekuatan di dalam dirimu, kau tidak akan bisa berpura-pura tidak melihatnya lagi. Mulai hari ini, biarkan pikiranmu menjadi sekutumu. Biarkan ia memimpin langkahmu, bukan menahanmu. Biarkan ia menjadi arsitek kehidupanmu. Dan ketika seseorang bertanya padamu suatu hari nanti, "Apa rahasiamu?" Kau hanya akan tersenyum dan berkata, "Aku belajar menguasai pikiranku sebelum pikiranku menguasai aku." Itulah warisan pemikiran Napoleon Hill. Dan kini, warisan itu hidup di dalam dirimu. Kau telah menyalakan api kesadaran, menemukan kekuatan mentalmu, melatihnya dengan disiplin, dan kini kau hidup dalam transformasi yang nyata. Dan ingat, setiap kali kau merasa hampir menyerah, kembalilah ke satu prinsip sederhana ini. Pikiranmu adalah sumber dari segalanya. Rawatlah ia, arahkanlah ia, dan hidupmu akan mengikuti. Jadi, sebelum video ini berakhir, ambil napas dalam-dalam. Rasakan ketenangan di dalam dirimu sekarang. Kau tidak sedang mendengarkan kata-kata kosong. Kau sedang membangun versi terbaik dari dirimu sendiri. Jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam, klik subscribe sekarang. Bukan karena ini akhir dari perjalananmu, tapi karena ini adalah awal dari cara berpikir yang baru,